Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yuswika Ratriharmonisa. Kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan ekologi perkotaan dengan topik urban ecosystem. Jadi sebelum kita membahas mengenai urban ecosystem, lebih dahulu kita nanti akan membahas mengenai definisi dari urban dan definisi dari ekosistem itu sendiri. Nah, ini adalah definisi dari urban atau perkotaan. Jadi di sini saya mengambil 3 definisi ya mengenai urban ataupun perkotaan. Nah, definisi yang pertama adalah kota secara ruang adalah salah satu komponen yang lebih rinci dari bumi dan wilayah, tetapi lebih luas dari lanskap, struktur interior, dan produk. Nah, ini menurut Bartuska tahun 2007. Lalu definisi kedua, kota itu merupakan suatu pengelompokan struktur dan lanskap dengan berbagai ukuran dan kompleksitasnya. Nah, pengelompokan itu umumnya berupa komunitas dengan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Lalu definisi yang terakhir itu urban atau kalau bahasa Indonesianya itu kawasan perkotaan. Itu merupakan suatu kawasan yang mempunyai kegiatan utama, jadi bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, lalu pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Ini sudah dibahas di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Nah, kalau ini tadi definisi dari urban atau perkotaan, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dari ekosistem. Nah, di sini saya juga mengambil 3 definisi dari ekosistem. Yang pertama, ekosistem yaitu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini menurut Sumarwoto tahun 1983. Lalu definisi ekosistem yang kedua yaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungannya. Jadi lingkungan biotik dan abiotik, dan di antara keduanya atau lingkungan biotik dan abiotik tersebut saling mempengaruhi. Lalu definisi yang ketiga dari ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang tentunya saling mempengaruhi ya. Nah, ini perlu diketahui bahwa di dalam ekosistem itu terdapat makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ini menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1982. Nah, tadi itu kita membahas mengenai masing-masing definisi ya dari urban dan ekosistem. Oleh karena itu, setelah ini kita akan membahas apa dan bagaimana urban ekosistem itu berjalan. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat ya kondisi saat ini. Jadi seiring berjalannya waktu, itu terjadi perubahan tata guna lahan perkotaan, di mana ekosistem pertanian di gambar yang sebelah kiri itu berubah menjadi permukiman manusia. Nah, hal tersebut tentunya menjadi salah satu komponen penting dari perubahan secara global ya, jadi tidak berpengaruh terhadap lingkup kecil saja, melainkan secara luas. Nah, hampir semua proyeksi peningkatan populasi di dunia itu diperkirakan bahwa lebih dari setengah populasi global nantinya akan tinggal di daerah perkotaan, sehingga ekosistem alam itu akan menjadi berkurang. Nah, perluasan daerah di perkotaan itu misal seperti hutan, lalu ada lahan basah dan bioma lain, itu nanti akan berubah menjadi daerah yang ke depannya itu pasti akan digunakan sebagai perumahan, lalu industri, komersial, dan tentunya untuk penunjang sarana transportasi ya. Nah, hal tersebut juga pasti akan mengakibatkan produksi tanah itu menjadi tandus. Selain itu juga mengakibatkan hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, serta menimbulkan berbagai permasalahan ekosistem perkotaan, seperti pasti akan terjadi polusi air, polusi udara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi urban ecosystem. Jadi, urban ecosystem itu menerapkan pendekatan ekosistem pada kawasan perkotaan.
Nah, ekosistem perkotaan itu adalah ekosistem yang dinamis, yang memiliki interaksi dan perilaku yang mirip dengan ekosistem alami. Jadi dia itu sebenarnya mengadaptasi dari sifat-sifat dan karakteristik ekosistem alami. Namun tidak seperti ekosistem alami, ekosistem perkotaan itu merupakan hibrida dari elemen alami dan buatan manusia yang interaksinya itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan alam, tetapi juga budaya, perilaku pribadi, politik, ekonomi, dan organisasi sosial. Jadi dalam ekologi, ekosistem perkotaan itu dianggap sebagai kelompok fungsional ekosistem dalam penggunaan lahan yang secara struktural itu diciptakan dan dikelola oleh manusia. Nah, di sini teman-teman sudah paham ya, bahwa susunan ekosistem itu kalau di perkotaan terdiri dari kota, lalu ada permukiman, kawasan industri, dan terdiri dari berbagai jenis pets. Nah, pets di sini yang dimaksud adalah bangunan, lalu permukaan beraspal atau jalan beraspal, lalu ada infrastruktur, transportasi, taman, dan kebun, dan area sampah. Nah, ekosistem perkotaan itu bergantung pada ketersediaan air, juga nutrisi, makanan, dan sumber daya lain. Jadi interaksi antara jenis pets dan perilaku sosial manusia itu menghasilkan sifat yang muncul dan umpan balik yang kompleks di antara komponen ekosistem. Nah, selanjutnya adalah struktur urban ekosistem. Jadi tadi sempat dibahas ya, definisi dari ekosistem. Nah, kalau ekosistem alami itu terdiri dari komponen biologis dan komponen fisik, di mana komponen biologisnya itu ada tumbuhan, hewan, dan bentuk kehidupan lainnya, sedangkan komponen fisiknya terdiri dari tanah, air, udara, iklim, dan topografi. Nah, di semua ekosistem alami ini, komponen-komponen itu berinteraksi satu sama lain dalam area tertentu. Nah, sama halnya dengan ekosistem perkotaan. Jadi ekosistem perkotaan ini sebenarnya mengadaptasi dari ekosistem alami, di mana di ekosistem perkotaan itu juga terdapat dua komponen, yaitu komponen biologis dan komponen fisik. Kalau komponen biologis di ekosistem alami terdiri dari tumbuhan, hewan, dan bentuk kehidupan lainnya, kalau di ekosistem perkotaan, komponen biologis itu mencakup populasi manusia, lalu ada karakter demografis, struktur kelembagaan, dan sosial ekonomi. Sedangkan untuk komponen fisiknya, kalau di ekosistem alami terdiri dari tanah, air, udara, iklim, dan topografi, kalau di ekosistem perkotaan, komponen fisiknya itu meliputi bangunan, jaringan, transportasi, permukaan yang dimodifikasi, misalnya ada tempat parkir, atap bangunan, dan lanskap. Nah, perubahan lingkungan di ekosistem perkotaan itu dihasilkan dari pengambilan keputusan oleh manusia. Dari sini paham ya, keterkaitan atau bahkan perbedaan antara ekosistem alami dan ekosistem perkotaan. Jadi sebenarnya ekosistem perkotaan itu mengadaptasi dari ekosistem alami dan sifat-sifat dari ekosistem alami. Nah, selanjutnya adalah diagram konseptual urban ecosystem. Jadi diagram konseptual ekosistem perkotaan itu menunjukkan keterkaitan ya antara manusia dan komponen biofisik di kawasan perkotaan. Jadi garis putus-putus di gambar sebelah kanan itu menunjukkan bahwa ekosistem di kota itu dianggap sebagai reaktor, sehingga research input dan output-nya yang masuk dan keluar dari ekosistem itu dapat diukur dan dikenali. Jadi model diagram di sini itu mencakup komponen sosial manusia dari sistem perolehan sumber dayanya seperti air, lalu ada makanan, energi, material bangunan, dan lain-lain, itu akan berpengaruh terhadap permintaan sumber daya yang bergantung pada kepadatan penduduk, lalu masalah kualitas hidup, lalu kemampuan ekosistem untuk mengasimilasi limbah atau mengolah limbah agar nantinya itu tidak akan merusak lingkungan. Nah, di daerah perkotaan sendiri itu bertindak sebagai pusat populasi. Jadi perkotaan ini, perkotaan ini itu bertindak sebagai pusat populasi yang menyediakan barang dan jasa, tidak hanya untuk penduduknya, tetapi juga untuk populasi di seluruh dunia. Jadi ekosistem perkotaan itu tidak terpisah dari lingkungan karena memiliki dampak langsung maupun dampak tidak langsung ya terhadap lingkungan. Di mana daerah perkotaan itu kalau teman-teman melihat ya, sebenarnya itu tidak bisa berdiri sendiri. Perkotaan itu membutuhkan integrasi dengan ekosistem lain.
Nah, berdasarkan penelitian dan berdasarkan analisis jejak ekologis itu menunjukkan bahwa banyak kota itu membutuhkan lahan produktif dan laut dengan luasan berapa kali ukuran kota untuk mendukung populasi yang ada di kota. Seperti itu. Jadi ekosistem perkotaan itu berisi sistem yang terdiri dari 3 bidang. Nah, ini. Itu ada lingkungan alam, ada lingkungan binaan, dan lingkungan sosial ekonomi. Jadi ke depannya, untuk mengembangkan suatu kebijakan dan program dalam memajukan pembangunan yang berkelanjutan, setiap sistem dari ekosistem perkotaan itu membutuhkan suatu keseimbangan dan dia saling terintegrasi secara dinamis dan saling ketergantungan di antara sistem-sistem itu, di antara lingkungan alam, lingkungan binaan, dan lingkungan sosial ekonomi. Karena ekosistem perkotaan yang tidak sehat itu dapat menyebabkan masalah sosial, lalu menyebabkan penurunan ekonomi, masalah kesehatan manusia, dan kelangkaan sumber daya dari alam. Nah, lantas bagaimana kita sebagai manusia itu melihat kota sebagai ekosistem? Jadi salah satu prinsip panduan untuk masa depan itu adalah mereformasi sistem perkotaan sehingga cara kerjanya itu meniru metabolisme alam seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ekosistem perkotaan itu mengadaptasi dari ekosistem alami. Nah, ekosistem perkotaan itu dia menyatukan sumber daya, proses, dan produk ke dalam sistem yang memanfaatkan produk sampingan atau energi yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan bahan baku sebagai input sumber daya. Sehingga ke depannya itu dia mampu mengurangi polusi, lalu dia mampu meningkatkan efisiensi energi yang akan mengarah pada pengurangan penggunaan energi dalam sistem secara keseluruhan ya. Selain itu juga mengurangi volume penggunaan limbah atau produk limbah yang dihasilkan dalam proses pembuangan. Nah, peningkatan dan jumlah dan jenis itu juga nantinya akan memiliki nilai pasar yang akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi. Jadi sebuah kota itu harus memiliki infrastruktur dan fleksibilitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan penduduknya. Dan kebutuhan ekosistem itu secara keseluruhan ya, jadi tidak setengah-setengah. Kota itu tidak boleh menggunakan sumber daya lebih cepat daripada yang dapat diisi ulang atau menghasilkan polusi lebih cepat daripada yang dapat diasimilasikan. Jadi salah satu prinsip panduan untuk masa depan, nah ini tadi, yaitu mereformasi sistem perkotaan sehingga dia itu mampu meniru metabolisme alam. Jadi daripada menggunakan air, makanan, energi, dan barang-barang, kemudian mengeluarkan sisa-sisanya sebagai polutan yang menyebabkan polusi di suatu kota, maka kota itu dapat menyelaraskan konsumsinya dengan kebutuhan yang realistis. Jadi menggunakan suatu energi atau sumber daya itu secara bijak, secara efisien, efektif, sehingga dia itu mampu menghasilkan lebih banyak makanan dan energinya sendiri dan dapat mendaur ulang atau menggunakan kembali limbahnya. Nah, ini tentunya akan mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan. Seperti itu. Nah, ini sumber daya proses dan pengaruh urban ekosistem. Jadi, urban ekosistem ini sumber dayanya banyak sekali ya. Ada sumber daya manusia, sinar matahari, tanah, air, mineral, listrik, bahan bakar, keuangan, produk perantara, bahan bakar yang dapat didaur ulang. Nah, untuk prosesnya sendiri itu dilakukan pembuatan, lalu untuk transportasi, untuk konstruksi, migrasi, lalu menyebabkan pertumbuhan populasi, lalu sebagai tempat tinggal, dan sebagai layanan masyarakat, yaitu seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, tentunya urban ecosystem itu tidak hanya memberikan efek negatif, tetapi juga memberikan efek positif. Lantas, apa sih efek negatifnya? Nah, yang pertama itu dia mengakibatkan polusi. Jadi polusinya itu ada polusi udara, polusi air, kebisingan, lalu menyebabkan timbulnya limbah, sampah, saluran pembuangan itu mengalami kemacetan atau tersumbat, lalu kepadatan penduduk. Sedangkan efek positifnya sendiri, dia itu mampu meningkatkan nilai tambah, meningkatkan basis pengetahuan atau pendidikan, dan akses ke layanan yang lebih baik. Nah, ini pengaruh manusia terhadap urban ekosistem ya. Jadi ekosistem itu seperti yang sudah saya jelaskan di awal merupakan sistem ekologis yang dia itu terdiri dari banyak hal ya, terdiri dari tumbuhan, terdiri dari hewan, dan bahkan mikroorganisme kecil yang hidup di lingkungan tertentu itu berinteraksi sebagai satu unit dengan lingkungan tak hidup dan komponen
komponennya. Nah, ini disebut sebagai ekosistem. Nah, sebenarnya komunitas tadi seperti tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya itu memberikan berbagai manfaat bagi manusia, seperti makanan, air, lalu kayu. Dia juga mampu memelihara kualitas udara, melakukan pengaturan iklim, pengendalian erosi, dan layanan budaya ya, seperti sarana rekreasi dan sarana estetika. Lalu selama berabad-abad, manusia itu telah membuat perubahan pada ekosistem. Nah, ini diakibatkan karena gaya hidup, kebutuhan, dan harapan manusia itu semakin lama semakin berubah ya. Jadi aktivitas mereka itu mulai mengubah lingkungan, dan oleh karena itu timbullah masalah pencemaran lingkungan. Jadi sebenarnya meskipun kota itu dianggap sebagai mesin untuk pembangunan ekonomi, dampak kepadatan penduduk dan dampak urbanisasi yang cepat itu memberikan ancaman bagi kesehatan manusia itu sendiri, serta mengganggu kualitas ekosistem dan produktivitasnya. Nah, permukiman yang semakin meluas, lalu jaringan transportasi yang semakin besar, dan kegiatan industri itu akan menyebabkan masalah polusi udara yang semakin lama itu semakin parah, seperti itu. Lalu polusi udara itu juga tentunya akan berakibat pada ini ya, penipisan ozon, lalu peningkatan gas rumah kaca, dan memiliki efek lingkungan jangka panjang seperti terjadinya penggurunan dan naiknya permukaan laut serta terjadi pemanasan global. Jadi ketika negara berkembang secara teknologi, tingkat konsumsi dan limbahnya itu pasti akan semakin meningkat. Nah, jejak ekologisnya pun semakin meluas karena ekonominya itu juga semakin maju. Jadi dalam hal ini ada kebutuhan untuk menyeimbangkan ketuntutan manusia yang meningkat pada sistem alam. Sehingga manusia itu harus terus berusaha dalam memperbaiki kondisi lingkungannya agar semakin lama itu tidak semakin rusak seperti itu. Nah, manusia-manusia itu tadi sebenarnya dibagi menjadi beberapa komponen ya, atau stakeholder ataupun pemangku kepentingan. Jadi stakeholder-stakeholder yang berperan dalam urban ecosystem itu sendiri terdiri dari banyak, seperti pemerintah, lalu lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, bisnis, pakar, lalu ada pengambil keputusan, organisasi industri, dan masyarakat. Jadi mereka semua ini merupakan pemangku kepentingan utama dalam konsep ekosistem perkotaan atau urban ecosystem. Jadi mereka-mereka inilah yang mengarahkan urban ecosystem itu ke depannya seperti apa. Nasib perkotaan itu ke depannya seperti apa. Apakah kota itu akan semakin berkelanjutan ataupun kota malah akan semakin rusak. Nah, membahas mengenai keberlanjutan, jadi di sini ada sustainable urban ecosystem ya, di mana ekosistem perkotaan yang berkelanjutan itu mengelola sumber daya alamnya dalam lingkaran yang tertutup, yaitu dengan meminimalkan resiko kerusakan lingkungan sambil mengendalikan aliran sumber daya alam dan mengurangi kehilangan energi dan material. Nah, ini memastikan terjadinya keseimbangan kualitas lingkungan terhadap penggunaan sumber daya di ekosistem perkotaan. Lantas, ini ada beberapa prinsip dari sustainable urban ecosystem itu sendiri. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada 4. Yang pertama adalah protect and restore biodiversity and natural ecosystem. Jadi di sini itu maksudnya melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati dan ekosistem alami ya. Jadi kota ini memiliki peranan dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui penciptaan kawasan lindung seperti kebun, taman, jalur hijau, kawasan hutan belantara, dan cagar biosfer. Nah, desain arsitektur atau peran kita sebagai arsitek itu dapat mendukung dan meningkatkan keanekaragaman hayati melalui penciptaan bangunan tanpa energi. Lalu penggunaan atap hijau atau green building ya. Lalu pengelolaan air hujan dan desain perkotaan yang tentunya peka terhadap pengelolaan lingkungan atau pengelolaan alam. Lalu yang kedua adalah minimize the ecological footprint of city. Jadi di sini itu meminimalkan jejak ekologis di kota. Nah, jejak ekologis itu berguna sebagai alat untuk memantau dampak global dari konsumsi sumber daya. Nah, jejak ekologi ini perlu dikelola ya melalui penilaian ekosistem yang menentukan biokapasitas sungai, air tanah, dan daerah aliran sungai. Nah, berdasarkan penilaian tersebut,
peraturan itu dapat dikembangkan untuk meminimalkan aliran nutrisi atau limbah ke dalam ekosistem. Lalu prinsip yang ketiga adalah provide sustainable production and consumption. Jadi di sini tuh maksudnya menyediakan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Jadi produksi dan konsumsi berkelanjutan itu dia mengacu pada penggunaan jasa dan produk terkait yang menjawab kebutuhan dasar dan membawa kualitas hidup yang lebih baik sambil meminimalkan penggunaan sumber daya alam dan bahan beracun serta emisi limbah dan polutan selama siklus hidup agar tidak membahayakan kebutuhan generasi yang akan datang. Lalu prinsip yang keempat itu adalah enable cooperative network towards sustainable future. Jadi di sini itu mengaktifkan jaringan kerjasama menuju masa depan yang berkelanjutan ya. Jadi kemitraan yang efektif antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat itu diperlukan bagi kota-kota untuk menemukan solusi inovatif untuk masalah keberlanjutan. Jadi membangun jaringan kerjasama itu sangat penting ya, terutama dalam menciptakan kota yang tangguh dan membuat orang itu lebih mampu untuk mengambil tindakan yang tepat dalam melestarikan kotanya. Jadi meneliti kota itu sebagai suatu ekosistem akan memungkinkan suatu interaksi antara sistem manusia dan non-manusia. Karena perubahan itu terjadi sebenarnya akibat dari aktivitas manusia ya. Jadi kapasitas dari ekosistem perkotaan itu harus mengadaptasi perubahan yang ditimbulkan oleh manusia tersebut. Agar ke depannya kota ini bertransformasi menjadi kota yang memiliki ekosistem berkelanjutan. Dia menjadi zero waste, lalu dia menjadi tangguh, fleksibel, dan kota ini mampu memperbarui sumber dayanya secara sendiri, secara mandiri, seperti itu. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas mengenai urban ecosystem service. Jadi, urban ecosystem service atau jasa ekosistem itu merupakan konsep yang menarik perhatian ya pada ketergantungan manusia terhadap alam. Jadi istilah ekosistem service ini sebenarnya tuh baru, tetapi konsepnya itu sudah lama ya. Jadi perkotaan itu terbiasa bekerja dengan pengelolaan air hujan dan ruang hijau. Tetapi apa yang baru dan terkadang menantang itu adalah bekerja dengan berinteraksi antara inisiatif semacam itu. Jadi melalui kerjasama awal dalam proses perencanaan antara berbagai disiplin ilmu dan pemangku kepentingan, struktur hijau dan biru itu dapat membantu memecahkan tantangan dan berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Jadi, kota tanpa jasa ekosistem itu tidak menarik dan tidak hidup. Lantas, menciptakan, melindungi, dan mengembangkan jasa ekosistem di daerah perkotaan itu dapat mengurangi jejak ekologis sekaligus meningkatkan ketahanan dan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup manusia yang tinggal di suatu kota ya. Jadi dengan menggabungkan ruang hijau dengan tanaman dan aliran air, maka kita itu dapat membangun suatu sistem layanan ekosistem perkotaan, di mana struktur hijau biru itu merupakan tempat habitat hewan, lalu burung, lalu serangga. Itu mereka dapat hidup dengan nyaman di suatu kota karena ada struktur hijau dan biru tersebut. Jadi penghijauan itu dapat membantu dalam sebagai habitat bagi makhluk-makhluk ya, selain itu juga membantu dalam mengatur iklim mikro, lalu membersihkan udara, dan mengurangi kebisingan lalu lintas, sekaligus menjadi tempat atau sarana rekreasi ya bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Jadi tanaman-tanaman hijau itu dapat ditempatkan di antara bangunan, lalu di atap maupun di dinding, atau dia menempatkan pohon-pohon di sepanjang jalan. Nah, tentunya pohon-pohon itu berfungsi sebagai habitat yang baik untuk serangga, lalu juga burung dalam menyebarkan benih ya. Jadi sistemnya itu sama seperti ekosistem, di mana itu nanti juga akan kembali ke manusia karena makhluk-makhluk tersebutlah yang nantinya akan menyediakan sumber daya makanan bagi manusia. Jadi urban ecosystem service ini terdiri dari banyak hal. Yang pertama adalah makanan. Jadi ekosistem itu memberikan kita peluang untuk memproduksi makanan. Jadi makanan terutama berasal dari ekosistem pertanian ya, itu dia selain menyediakan makanan, dia juga
mempengaruhi dalam pemasokan jumlah air di dalam suatu kota. Lalu yang kedua adalah habitat spesies atau spesies habitat. Habitat ini merupakan lingkungan hidup ataupun tempat tinggal bagi tumbuhan dan hewan ataupun organisme lainnya yang mencakup sumber daya yang dibutuhkan spesies untuk bertahan hidup, misalnya makanan, air, maupun sebagai tempat perlindungan. Jadi, setiap ekosistem itu pasti menyediakan habitat yang penting bagi makhluk-makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Terus yang ketiga adalah iklim mikro. Jadi pepohonan dan area hijau di daerah perkotaan itu mampu berkontribusi dalam menurunkan suhu. Dan hutan yang ada di dalam perkotaan itu juga berpengaruh terhadap tingkat curah hujan dan pasokan air di suatu kawasan perkotaan. Jadi pohon-pohon itu juga dapat menaungi jalan-jalan sehingga manusia yang melakukan aktivitas di jalan itu menjadi lebih nyaman karena keberadaan dari pohon-pohon dan tanaman itu. Lalu selanjutnya adalah kualitas udara. Jadi pohon dan vegetasi itu memiliki peranan penting ya dalam mengatur kualitas udara dengan cara menyerap polutan-polutan yang ada di udara ataupun dia bisa mengurangi terjadinya polusi di udara. Lalu selanjutnya adalah noise reduction atau pengurangan kebisingan. Jadi kebisingan di kota itu dia mampu mempengaruhi kesehatan dan berpengaruh juga terhadap kenyamanan anak-anak dalam belajar. Jadi pohon dan vegetasi itu juga dia memiliki peran sebagai barrier ya untuk mengurangi terjadinya kebisingan di suatu kawasan perkotaan. Lalu selanjutnya adalah penyerapan karbon dan karbon dioksida. Jadi ekosistem itu mengatur iklim dengan menyimpan gas-gas dari rumah kaca. Nah, penyimpanan karbon itu terjadi ketika pohon dan tanaman yang ada di kota itu mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan kemudian mengeluarkan oksigen untuk dihirup manusia maupun makhluk hidup lainnya yang tinggal di kota. Jadi perannya itu sangat besar sekali ya teman-teman untuk peran pohon dan tanaman itu sebenarnya di lingkup perkotaan. Lalu selanjutnya adalah sebagai perlindungan erosi dan pelestarian tanah subur. Jadi tanaman itu dapat menahan tanah serta akarnya itu mampu mengikat tanah. Nah, selain akar yang dia mampu menahan tanah, daun dan cabangnya itu juga mampu melindungi tanah dari hujan sehingga dia mampu mengurangi terjadinya erosi. Lalu selanjutnya adalah pengolahan air limbah dan pengurangan aliran air hujan. Jadi lahan-lahan basah yang ada di perkotaan, tanah-tanah itu dibantu oleh mikroorganisme di tanah seperti cacing ya. Jadi limbah-limbah yang berada di tanah itu mampu terurai dan tanah pun menjadi subur seperti itu. Lalu selanjutnya adalah penyerbukan. Jadi serangga dan angin itu berperan penting di dalam ekosistem suatu kota karena dengan adanya mereka ataupun peran mereka itu mampu melakukan penyerbukan tanaman sehingga tanaman itu mampu menghasilkan buah, sayuran, dan biji. Nah, sayuran buah itu juga sebagai sumber makanan bagi manusia. Lalu selanjutnya adalah pengendalian hama atau pest control. Jadi banyak sekali atau jurnal buku penelitian itu yang menunjukkan bahwa perumahan di area dengan pepohonan atau dekat dengan area hijau itu memiliki nilai pasar yang lebih tinggi daripada perumahan yang tandus dan gersang. Jadi dia mampu meningkatkan nilai real estate ya tentunya dengan keberadaan tanaman dan pepohonan hijau itu. Lalu dia juga berperan sebagai tourism atau sarana rekreasi. Jadi ekosistem dan keanekaragaman hayati di suatu perkotaan itu juga penting bagi peningkatan atau sarana rekreasi masyarakat sehingga mampu meningkatkan ekonomi lokal yang ada di sana. Lalu selanjutnya sebagai education atau pendidikan. Nah, ini teman-teman pasti juga merasakan sih ya, ketika teman-teman bermain di dalam ruangan dan di luar ruangan ataupun di taman ya, yang hijau-hijau itu pasti di luar ruangan, di taman itu memberikan efek positif sendiri. Dan teman-teman ketika belajar di daerah yang dingin, daerah yang indah, yang berwarna hijau, pasti akan lebih mampu menyerap ilmu daripada ketika kita dikukung di dalam ruangan. Jadi keberadaan taman di perkotaan itu juga penting di sektor pendidikan ya.
Lalu yang terakhir sebagai rekreasi, mental health atau kesehatan mental dan fisik. Jadi ketika kita berjalan, berolahraga, dan melakukan aktivitas fisik di ruang terbuka hijau di suatu kota, itu juga mampu mengurangi stres ya. Jadi kita lebih rileks, terus kita lebih tenang ketika kita berjalan-jalan di ruang terbuka hijau di tengah perkotaan daripada kita berjalan dan dihimpit oleh gedung-gedung yang tinggi. Jadi itu urban ecosystem juga berfungsi sebagai penunjang kesehatan mental kita. Jadi, ruang terbuka hijau itu pasti akan baik dalam mendorong perkembangan psikologis, maupun sosial, maupun fisik dan motorik ya. Bagi kita orang dewasa, bahkan bagi anak-anak itu jauh lebih baik, dengan keberadaan, ruang terbuka hijau. Nah, ini ada beberapa upaya peningkatan urban ecosystem. Jadi pendekatan ekosistem itu harus diterapkan di semua tingkat ya, di kota mulai dari desainnya, lalu konstruksi bangunannya, serta penggunaannya, hingga masalah ke skala makro seperti perencanaan dan pengembangan kota, lalu pengelolaan kota, jaringan, dan infrastruktur sosial, seperti jalan, listrik, gas, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi pendekatan ekosistem itu memunculkan beberapa kebutuhan sehingga perlulah upaya-upaya peningkatan dalam urban ecosystem itu sendiri. Nah, yang pertama adalah jejak ekologi kota itu perlu diidentifikasi. Jadi kita dalam memahami ketergantungan penduduk perkotaan itu tidak hanya pada pedalaman terdekatnya, tetapi juga pada tempat-tempat yang jauh dan sumber daya untuk kehidupan sehari-harinya, yaitu jejak ekologisnya. Nah, ini akan membantu dalam mengembangkan konsep ekosistem perkotaan, di mana sumber daya yang digunakan serta limbah dan polusi yang dihasilkan itu mampu terolah dengan baik, sehingga dia tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi. Lalu upaya yang kedua adalah tren global untuk mengembangkan kegiatan lingkungan lokal. Jadi ada kebutuhan yang jelas ya untuk menghubungkan masalah lingkungan global dengan tindakan di tingkat lokal. Jadi sebagian besar masalah global itu sebenarnya merupakan hasil dari tindakan kecil. Misalnya dengan meningkatnya penggunaan mobil di kawasan suatu kota itu pasti akan menyebabkan suatu hal yang besar, yaitu menyebabkan pemanasan secara global. Nah, dengan demikian ekosistem perkotaan itu perlu dipahami dengan mempertimbangkan isu dan tren global. Jadi ke depannya tuh kita tahu cara mengatasi atau mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan. Sehingga kota itu semakin lama itu tidak semakin rusak, melainkan semakin berkelanjutan. Lalu yang ketiga adalah kemitraan itu perlu dikembangkan di antara semua sektor lokal. Nah, jelas sekali ya bahwa kemitraan untuk mengelola ekosistem perkotaan itu sangat kompleks sekali. Jadi bukan hanya peran pemerintah ya, di sini harus digarisbawahi yang wajib untuk menjaga lingkungan perkotaan itu bukan hanya pemerintah, melainkan stakeholder lain juga dia ikut berperan. Nah, semua aktor-aktor itu seperti pemerintah tadi sudah saya sebutkan, lalu LSM, lalu di sektor bisnis, kelompok masyarakat, kelompok sekolah, dan universitas itu juga perlu dilibatkan dalam menjaga dan mengelola lingkungan sehingga lingkungan nanti ke depannya tidak akan semakin rusak ya. Nah, upaya selanjutnya adalah melakukan penelitian ilmiah yang mendalam dan intensif. Jadi ada kebutuhan mendesak untuk penelitian ilmiah yang mendalam tentang pendekatan ekosistem. Nah, ini untuk memahami penyebab dan efek yang ditimbulkan dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga itu nanti mampu untuk memandu dalam menciptakan kebijakan-kebijakan baru sehingga terciptalah kota yang berkelanjutan. Jadi apa yang perlu kita ambil dari penelitian itu perlu dipelajari dan diteliti lagi, dan tentunya itu akan berperan juga ya dalam merubah merubah karakter perkotaan yang buruk menjadi perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Lalu yang kelima adalah fungsi dan tindakan pengelolaan lingkungan yang ada itu perlu diintegrasikan. Jadi mulai dari desain, perencanaan, implementasi, dan pengelolaan perkotaan, khususnya di infrastruktur, itu harus dimanfaatkan dan dia itu harus dikoordinasikan. Yang sebelumnya tidak terkoordinasi harus dikoordinasikan sehingga ke depannya itu akan terciptalah suatu lingkungan itu yang terintegrasi, yang dia itu terencana dengan baik sebelumnya, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa
upaya dalam meningkatkan urban ecosystem. Oh, ya, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari materi kita kali ini. Jadi, ekosistem perkotaan itu dapat terjadi secara alami ya, maupun terjadi karena adanya peran manusia. Jadi, ekosistem perkotaan itu tentunya akan banyak menghasilkan limbah dan urban ecosystem itu tidak dapat melakukan keseimbangannya itu secara sendiri. Jadi, ekosistem perkotaan itu akan ditentukan dan bergantung pada lingkungan fisiknya serta kebutuhan dan keinginan dari manusia. Jadi, manusialah yang menentukan arah ekosistem perkotaan ke depannya itu akan seperti apa, seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman karena sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Materi kali ini mengenai urban ecosystem, saya rasa sudah cukup ya saya sampaikan. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya melalui WhatsApp apabila teman-teman memiliki kontak WhatsApp saya, ataupun bagi teman-teman yang tidak memiliki kontak WhatsApp saya juga bisa mengajukan pertanyaan seputar urban ecosystem melalui kontak email saya yang ada di layar, yaitu ke yuswika.ratri.ar@upnjatim.ac.id. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Di sini kita sama-sama belajar, jadi apabila teman-teman ada beda pendapat ataupun ada masukan terkait materi yang saya sampaikan, bisa langsung disampaikan ke email tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.